Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang. Maaf sebelumnya ya, kita mundur ya jadwalnya 30 menit. Nah, sekarang hanya ada Mbak Prima sama Mbak Zing ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti ya sekarang kita membahas untuk modul yang ke-6. Topik pembahasan kita kali ini, jadi ini mungkin setelah minggu lalu kita banyak membahas masalah tentang bagaimana itu saluran komunikasi bisnis, seperti itu ya. Jadi sekarang kemarin kan kita membahas tentang bagaimana komunikasi tatap muka. Nah, sekarang ini kita akan mulai membahas masalah bagaimana sih mengenai teknik lobby dan negosiasi ya. Jadi setelah minggu lalu kita tahu bahwa bagaimana kita berkomunikasi secara tatap muka, bagaimana komunikasi bisnis itu seperti itu ya. Jadi sekarang ini kita akan membahas lebih lanjut gitu ya mengenai teknik lobby dan negosiasi. Oke. Nah, ini jadi untuk modul 6 kali ini, teman-teman sekalian, ini nanti diharapkan supaya teman-teman sendiri ini ya, jadi nanti mengetahui teknik dan fungsi lobby dan negosiasi seperti itu ya, mengetahui bagaimana itu teknik-teknik lobby gitu ya, terus kemudian mengetahui teknik negosiasi. Karena apa? Karena salah satu hal yang terpenting dalam komunikasi bisnis itu adalah bagaimana kita melobi dan negosiasi. Ketika kita, jadi gini, diharapkan gitu ya, ketika sudah selesai, teman-teman nanti bisa mengenali perbedaan antara lobby dan negosiasi itu seperti apa gitu ya. Kan hampir mirip ya, jadi lobby seperti apa, negosiasi seperti apa gitu. Dan kemudian bagaimana lobby dalam komunikasi bisnis itu, bagaimana negosiasi dalam komunikasi bisnis itu gitu ya. Dalam sederhananya, kita lanjut aja ya. Sekarang kita akan tahu mengenai peran dan fungsi lobby dan negosiasi dalam komunikasi bisnis seperti apa ya. Lobby itu apa sih gitu kan? Lobby apakah seperti ini enggak, Mbak Zing atau Mbak Prima? Ini lobby bener kan? Ya, ini lobby. Jadi ternyata asal muasal dari lobby atau lobby gitu ya, itu tuh memang berasal dari kata lobby sendiri. Lobby dalam arti ruangan sendiri gitu kan. Kita lihat bahwa ini kan kayak seperti ruang tunggu seperti itu ya, ruang masuk gitu kan. Ketika mau masuk ke misalkan hotel gitu kan, kita menunggu di situ. Jadi memang ini berasal dari kata latinnya itu lobia atau laubia, itu laubium gitu kan, yang artinya beranda gitu. Jadi karena pada masa-masa dahulu gitu ya, pada masa-masa awal gitu, kenapa bisa dinamakan lobby itu memang karena terkait dengan parlemen gitu ya. Jadi memang terkait dengan misalkan kalau di Indonesia DPR gitu ya, jadi lembaga legislatif gitu. Jadi itu adalah semacam ruang publik gitu ya. Ruang publik itu kan berarti kan lobby itu kan adalah ruang publik gitu ya. Ketika kita di lobby itu biasanya kita banyak ngobrol gitu kan, jadi kita bisa berdiskusi di situ. Nah, dalam konteks itu
Ini adalah memang ada istilah bahwa lobby sendiri itu adalah memang upaya di sini ya, ada di upaya-upaya yang orang bukan dari legislatif untuk mempengaruhi legislatif gitu. Jadi memang ternyata memang lobby itu memang berasal dari kata-kata lobby ya, dari kata-kata ruangan gitu kan ya. Nah, waktu dan waktu, jadi memang lobby pada akhirnya ini ya apa, lobby sendiri dia apa namanya, aduh, istilahnya ya, jadi istilahnya berkembang gitu ya. Jadi setelah memang bagaimana ini, nah ini jadi ini lobby sendiri itu memang adaannya apa, upaya orang-orang yang bukan legislatif untuk mempengaruhi proses legislatif gitu ya. Jadi memang pada awalnya memang dari dikenalnya dari bagian parlemen seperti itu ya. Nah, tapi kita melihatnya bahwa lobby sekarang bukan hanya untuk parlemen gitu kan. Lobby sendiri kita bisa menemuinya dalam keadaan sehari-hari seperti itu ya. Kita bagaimana kita proses melobi, proses tawar menawar seperti itu kan banyak terjadi di kehidupan sehari-hari kita kan ya. Nah, dalam konteks komunikasi bisnis pun juga gitu kan. Dan dalam konteks komunikasi bisnis, dalam konteks bisnis itu sangat penting yang namanya lobby gitu ya. Jadi kegiatan yang pada intinya itu adalah kegiatan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan gitu ya. Jadi bagaimana adalah suatu proses gitu ya, ada suatu proses pendekatan seperti itu, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Jadi ini memang bisa dilakukan pendekatan seperti pendekatan persuasif gitu ya. Jadi memang pendekatan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain gitu kan. Nah ini tapi untuk mempengaruhi kebijakan ataupun keputusan gitu. Jadi konteks lobby dalam komunikasi bisnis itu seperti itu. Kemudian kita melihat bahwa nah ini nih. Jadi pada pengertiannya sebenarnya ini kan, jadi memang suatu kegiatan yang agar segala sesuatunya berjalan bukan cara pemberian perintah atau koersi atau melainkan secara persuasi ya. Saya bilang seperti tadi bahwa memang kegiatan ini adalah pengupayaan untuk suatu pendekatan gitu ya. Bukan pendekatannya bukan dengan cara yang keras seperti itu, tidak seperti itu. Jadi memang pendekatannya sendiri melalui secara persuasif gitu ya, pendekatan secara persuasif gitu. Nah, untuk lobbying sendiri apa sih yang diperlukan gitu ya kan. Jadi memang karena lobbying sendiri adalah bagaimana suatu proses, jadi ketika kita itu mau istilahnya gampangnya membujuk rayu gitu kan ya, membujuk rayu supaya lawan misalkan supaya partner bisnis kita gitu kan, partner bisnis kita ataupun pihak misalkan pejabat seperti itu tuh sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi memang perlu ada keterampilan gitu ya, keterampilan kita menulis gitu ya, meneliti. Yang paling penting adalah meneliti, mengilustrasikan dan berbicara. Dan yang paling penting poin di sini adalah berbicara gitu ya. Jadi perlu sekali teknik-teknik bagaimana berbicara gitu ya, bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan, bagaimana berkomunikasi itu penting gitu. Nah, di sini ada juga jenis-jenis lobby. Nah, ini ada jenis-jenis lobby, ada lobby tradisional, lobby akar rumput, dan lobby political action. Nah, siapa yang tahu sekarang bagaimana lobby tradisional tuh? Mbak Zi, gimana lobby tradisional itu? Mbak Siti Fadriah atau Mbak Zing, bagaimana lobby? Jadi secara tradisional itu biasanya bagaimana itu? Ya betul, menggunakan public figure seperti itu ya. Kemudian apalagi